Gelasnya tunggu sampai dia betul-betul merah, dan setelah merah seperti ini langsung kita letakkan ya kawan. Jadi dia akan meleleh langsung, dan setelah itu maka proses telah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di sini, dan di video kali ini kita akan mencoba untuk mengganti kompresor AC. Kompresor AC LG 1PK. Ya, sebelumnya kita lepaskan dulu keseluruhannya, covernya, dan sampai ke kompresornya terlihat di sini. Setelah itu freon yang masih tersisa kita buang melalui pipa kecilnya, kita buka. Setelah freonnya habis, nanti baru kita las kompresornya ya. Jadi inilah kompresor AC 1PK nya yang masih baru. Bisa dilihat di sini kalau kodenya. Jadi kita bisa menandakan kompresor dengan kode LRA di sini ya. Mungkin di video berikutnya akan kita share juga apa saja dan berapa kode-kode dari kapasitas kompresor AC. Selanjutnya kita kunci keran nipple di bagian pipa 3/8 nya. Untuk setelah ini akan kita lakukan proses flushing. Jadi flushing pipa dan juga flushing pada bagian kondensornya. Ketika penggantian kompresor harus dilakukan flushing ya, agar pipanya bersih dari sisa-sisa oli ataupun oli yang sudah naik ke dalam evaporator. Ya, jadi inilah persiapan alat pekerjaan kita. Ada R11, LPG, oksigen, dan nitrogen ya. Ya, selanjutnya ini adalah proses flushingnya, memasukkan R11 ke dalam selang, dan selanjutnya nanti akan ditembak menggunakan nitrogen. Agar hasilnya menjadi lebih maksimal dan pipanya dijamin bersih, maka kita harus menggunakan R11 sebagai cairan untuk pembersih di dalam pipanya. Setelah R11 nya selesai terisi, maka selanjutnya kita akan tembakkan menggunakan nitrogen. Dan dia akan keluar dari sini ya. Kita lihat di sini. Olinya keluar ya. Ya, lakukan proses ini hingga 2-3 kali ataupun sampai bersih ya, betul-betul yang keluar hanyalah sisa nitrogennya. Tidak ada sisa-sisa oli yang keluar lagi dari pipanya. Nah, pipanya sudah bersih, maka proses flushing ini telah selesai. Setelah itu kita buka kompresornya menggunakan las LPG. Ini lasnya LPG dan oksigen. Setelah mulai meleleh, langsung kita angkat pipanya. Wah, mantap. Selanjutnya kita keluarkan kompresornya dari sarangnya. Jadi kompresor ini sudah short body dan tidak bisa digunakan lagi. Jadi kita ganti dengan kompresor yang baru. Dan selanjutnya ini adalah proses flushing bagian kondensornya. Dan kita masukkan juga R11 untuk cairan pembersihnya, dan juga ditembakkan nitrogen ya.
Ini adalah teknisi yang bersertifikat BNSP. Nah, ulang sekali lagi. Jadi lakukan proses ini hingga beberapa kali sampai pipanya benar-benar bersih. Jadi di saat melakukan proses flushing ini usahakan menggunakan masker untuk pelindung dari pernapasan ya. Karena pipa dari R11 ini juga berbahaya bagi kesehatan. Setelah semua proses flushing selesai, selanjutnya langsung kita naikkan kompresornya ke kedudukannya dan akan kita lakukan pengelasan kembali. Setelah pipanya sudah pas ke lubang kompresornya, baru kita las. Nah, setelah selesai di sel, selanjutnya kita akan las langsung. Untuk mengelas bagian pipa AC ini, setelan api harus pas, tidak boleh terlalu besar dan juga jangan terlalu kecil agar pipanya tidak bolong. Aduh, gagal lah pasti. Ya, inilah hasil lasannya. Jadi jaraknya jangan terlalu dekat dan juga jangan terlalu jauh. Jadi karena pipanya di sini patah ya, bekas lasan lamanya tidak halus, maka kita potong pipanya agar dia menjadi lebih rapi. Ya, selanjutnya langsung kita las pipanya. Dan pengelasan ini ketika kita meletakkan awan lasnya, tunggu sampai dia betul-betul merah, dan setelah merah seperti ini langsung kita letakkan ya awan. Jadi dia akan meleleh langsung, dan setelah itu maka proses telah selesai. Dan hasilnya pun menjadi lebih maksimal. Dan kompresor telah selesai kita pasang, maka selanjutnya kita akan rakit kembali covernya dan kita pasang semuanya lagi. Ya, simak terus video ini sampai habis dan ikuti proses dan langkah-langkah selanjutnya. Selanjutnya kita pasang kembali pipa kecilnya tadi ataupun pipa seperempatnya. Jadi dikarenakan nepelnya sudah pecah, kita harus flaring ulang ya dan mengganti nepelnya. Baru datang. Dan nanti akan kita ganti menggunakan nepel seperempat yang ini ya. Jadi kita ganti menggunakan nepel yang ini. Dan setelah flaringnya selesai dilakukan, maka langsung kita pasang kembali. Dan setelah semuanya kita pasang, kabel kompresor sudah terpasang, kabel fan juga sudah terpasang, dan kapasitor juga sudah terpasang. Pastikan semuanya sudah terpasang ya. Baru selanjutnya nanti akan kita vakum. Di dalam pemasangan kabel-kabelnya ini jangan sampai terbalik, terutama pada bagian kompresor CSR-nya jangan sampai terbalik, karena apabila terbalik maka kompresornya akan langsung rusak ya. Dan jangan lupa pada bagian keran 3/8-nya ini kita buka kembali. Ya, inilah tadi nipelnya yang sudah pecah ya.
Selanjutnya akan kita lakukan proses pemvakuman kira-kira sekitar 15 menit dan tunggu proses ini sampai selesai, nanti akan kita lanjutkan videonya kembali. Oke. Jadi ketika kita setelah mengganti kompresor, vakum adalah hal yang wajib dilakukan ya, agar memastikan kondisi di dalam bagian instalasi pipa hampa udara. Jadi freon tidak bercampur dengan udara. Itulah fungsi dari pemvakuman, dan juga bisa kita jadikan patokan sebagai pengecek kebocoran. Jadi apabila ada kebocoran nanti akan terlihat pada bagian manifolnya ya. Tapi kalau tidak ada kebocoran maka jarumnya tidak akan naik. Ya, akhirnya proses pemvakuman ini telah selesai. Pemvakuman tadi sekitaran 30 menit dan kita matikan mesinnya sekitar 15 menit ya. Tidak ada naik jarumnya, sudah normal, dan berarti tidak ada kebocoran pada AC yang kita pasang ini. Jadi kalau misalnya jarumnya naik berarti masih ada kebocoran. Ini tadi alhamdulillah dari awal sampai akhir tidak naik-naik. Oke, jadi AC-nya sudah hidup, langsung kita isi freonnya ya, tanpa berlama-lama di sini, langsung kita isi. Saya masih habis isi freon nih, agak tak kasih tahu nanti. Aku bisa nih Pak, malam aku pelajari. Jadi sekarang ampere kosongnya ketika freon masih kosong adalah 1,2, dan langsung kita isi freonnya ya. Ini AC 1 PK kapasitas 9000 BTU, ampere maksimalnya 4,3, dan sekarang ampernya masih 2,1, 2,2, freonnya masih diisi. Ya, jadi AC-nya sekarang sudah normal dan sudah dingin ya. Tekanan freon 60 dan ampere 3,8, dan pipa sudah dingin. Oh, sudah dingin, mantap, jos. Oke, sekian video kami kali ini tentang penggantian kompresor dari awal sampai akhir, sampai sekarang sudah dingin ya. Jadi tetap simak terus video kami yang lain-lainnya, tunggu terus video kami, dan jangan lupa dukung channel ini terus dengan cara like, komen, dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.